Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bu Guru dapat bertemu dengan anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula ngakeni bilih mboten wonten pangeran ingkang atipun sembah kejawi namung Gusti Allah, lan kula ngakeni bilih Kanjeng Nabi Muhammad menika dados utusanipun Gusti Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kula lekalila Gusti Allah pangeran kula, agami Islam agami kula, kitab Quran panutan kula, Kanjeng Nabi Muhammad menika nabinipun saha utusanipun Gusti Allah. Duh Gusti Allah mugi nambahana ilmi dumateng kula sarta mahamaken mugi-mugi nyembadanana dhateng pinuwun kula. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa kali ini kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menghafalkan beberapa surat dan doa harian terlebih dahulu ya. Dimulai dari surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doa mau bepergian. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwata illa billah. Doa naik kendaraan darat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah anak-anak, kita sudah menghafal beberapa surat dan juga doa pendek. Kita baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga hafalan surat dan juga doa bermanfaat bagi kita semua dan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita tepuk terlebih dahulu. Tepuk rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji.
ngaji. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no. Tepuk sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, anak-anak, siapa yang tadi pagi setelah bangun tidur itu sholat subuh? Angkat tangan coba. Iya. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat mau ke sekolah, mau belajar bersama bu guru sudah sarapan? Iya, sudah sarapan. Ini kalau pagi setelah bangun tidur harus sholat subuh dulu. Kalau seumpama tidak berani sholat subuh berjamaah di masjid, bisa mengajak ayah sama bunda. Tapi kalau tidak ada yang bisa diajak, anak-anak bisa sholat subuh di rumah. Tidak apa-apa, tidak harus ke masjid kalau seumpama tidak ada yang mengantar. Atau kalau berani sendiri juga boleh. Kalau rumahnya dekat sama masjid, bisa ke masjid sendiri ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang kupu-kupu. Kemarin kita sudah belajar banyak hal. Sekarang kita akan belajar hewan. Hewannya ini kupu-kupu. Kupu-kupu ini termasuk salah satu serangga yang bisa terbang. Karena apa? Karena kupu-kupu ini memiliki sayap. Dan juga kupu-kupu ini termasuk istimewa. Kenapa istimewa? Karena sayapnya itu warna-warni, jadinya cantik sekali. Nah, anak-anak, apa sih kupu-kupu itu? Nah, kupu-kupu ini termasuk salah satu serangga yang bisa terbang, yang umumnya dia akan memakan yang manis-manis, termasuk memakan yang manis-manis seperti nektar, terus ada serbuk sari di bunga itu, terus juga ada bermacam-macam, terutama pada bunga itu makanannya kupu-kupu. Nah, anak-anak pernah lihat kupu-kupu? Pasti pernah menangkapnya? Pernah. Nah, siapa yang pernah menangkap kupu-kupu? Nah, iya, gampang atau susah menangkap kupu-kupu? Kalau cuma pakai tangan susah. Kalau pakai jaring bisa? Ya, bisa gampang. Nah, anak-anak, gimana sih kupu-kupu terbang? Kupu-kupu terbang itu dengan mengepakkan sayap ya anak-anak. Kita kalau berjalan memakai kaki. Tetapi kalau kupu-kupu itu terbang memakai sayap. Sayapnya bisa terbang. Nah, seumpama begini, kita akan menirukan gerakan kupu-kupu terbang. Kupu-kupu terbang ini seumpama tangan guru ini sebagai sayap, kupu-kupu ini direntangkan. Nggak kelihatan? Direntangkan. Nah, ini kemudian diayunkan ke atas ke bawah. Ini nanti menjadi sayap kupu-kupu. Nah, anak-anak bisa ditirukan seperti ini. Nah, itulah gerakan kupu-kupu. Anak-anak bisa menirukannya di rumah nanti didampingi ayah dan ibu. Nah, anak-anak, tugas kali ini kita akan belajar tentang kupu-kupu, yaitu anak-anak menirukan gerakan kupu-kupu seperti yang guru tadi contohkan. Selain itu juga kita akan belajar menulis kata kupu-kupu. Nah, kita akan belajar menulis tentang kupu-kupu. Selain itu nanti kita akan belajar mewarnai dan menggunting kupu-kupu. Anak-anak sudah bisa kan mewarnai sendiri? Bisa. Kalau menggunting sendiri sudah bisa? Bisa ya. Nanti guru akan ngasih anak-anak sebuah gambar kupu-kupu. Nanti gambar itu anak-anak warnai terlebih dahulu.
setelah diwarnai nanti digunting terus ditempelkan ke sebuah lidi ya, ke sebuah lidi. Nanti menempelkannya ke lidi bisa memakai lem, bisa memakai selotip. Kalau semama nggak ada lem atau selotip ya gunakan bisa menggunakan yang lainnya yang bisa untuk merekatkan lidi dan kupu-kupunya tadi. Nah anak-anak, ini Bu Guru mempunyai satu video lagu tentang kupu-kupu. Anak-anak nanti perhatikan, terus nanti kita nyanyikan bersama-sama ya lagunya tersebut. Nah, sudah melihat bukan videonya tadi. Nah kita akan bernyanyi seperti yang ada di video. Nah kita akan bernyanyi kupu-kupu yang lucu. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, apakah sayap kupu-kupu itu tidak lelah ya? Karena dia harus terbang ke sana kemari mencari makan. Pastinya kita tidak tahu lelah apa tidak, tapi ya seperti kita manusia kalau kita berjalan juga lelah ya. Iya, kalau kita berjalan lelah, sama seperti halnya kupu-kupu. Kalau kupu-kupu terus-terusan terbang tidak hinggap di bunga, itu juga pasti akan merasa lelah. Apalagi kalau anak-anak itu suka kupu-kupu, bukan? Nah ini ya suka kupu-kupu, anak-anak itu suka kupu-kupu. Jadi kalau ada kupu-kupu nanti mesti pengennya menangkap kupu-kupu itu. Jadinya kalau kupu-kupu tidak hinggap di bunga itu akan susah kita menangkapnya. Kalau pas hinggap di bunga itu kupu-kupu seperti sedang istirahat mengepakkan sayapnya nanti supaya kalau anak-anak mau menangkap bisa cepat kaburnya ya. Nanti tugasnya Bu Guru contoh nih. Yang pertama kita akan tugasnya itu menirukan gerakan kupu-kupu. Ini akan Bu Guru contoh nih ya, gerakan kupu-kupu. Tadi di depan sudah Bu Guru contoh nih gerakan kupu-kupu. Sekarang akan Bu Guru ulang lagi gerakan kupu-kupu. Anak-anak merentangkan tangan. Tangan ini ibarat sayap. Kita rentangkan, terus kita naik turunkan. Nah, ini nanti anak-anak melakukannya menggunakan selendang ya. Menggunakan selendang. Jadi ini nanti gerakan kupu-kupu tadi anak-anak menggunakan selendang. Nanti selendangnya ditaruh di sini. Terus nanti buat gerakan ini Bu Guru tidak membawa selendang, jadi Bu Guru tidak bisa mencontoh dengan selendang ya. Mohon maaf. Nanti bisa Bapak sama Ibu mendampingi untuk menggunakan selendang dalam menirukan gerakan kupu-kupu.
Nah, tugas kedua yaitu anak-anak menulis kata kupu-kupu. Nanti akan Bu Guru contoh nih gimana kita menulis kupu-kupu. Jangan lupa nanti kalau tidak bisa juga meminta bantuan ayah ibu untuk memberi contoh di atasnya. Kita akan membuat kata kupu-kupu ya. Nah, kita akan menulis kata kupu-kupu. Garis tegak, garis miring ke atas, miring ke bawah. Ini huruf K. Selanjutnya U, garis tegak, garis bubuk, garis tegak lagi. Selanjutnya P, garis tegak, terus ada lengkungnya di atas. Selanjutnya U lagi, garis tegak, garis bubuk, garis tegak lagi. Nah, ini udah menjadi kata kupu. Selanjutnya kita kasih spasi, spasinya kita kasih seperti ini aja supaya anak-anak bisa dengan mudah memberikan spasi. Kita lanjut lagi menulis lagi kata kupu lagi ya. K, garis tegak, garis miring atas, miring bawah. U, garis tegak, garis bubuk, garis tegak. P, garis tegak, garis lengkung. U, garis tegak, garis bubuk, garis tegak lagi. Nah, kita baca bareng-bareng. K, U, P, U, kupu. K, U, P, U, kupu. Jadinya dibaca kupu-kupu. Itu tadi kita akan menulis kupu-kupu. Selanjutnya tugas anak-anak yang ketiga yaitu kita akan menggunting dan kemudian menempel kupu-kupu. Nanti Bu Guru cuma akan memberikan contoh untuk menggunting sama menempelkannya saja ya, tidak mewarnainya karena anak-anak sudah pasti bisa kalau untuk mewarnainya ya. Kita akan menggunting dan menempelkan kupu-kupu. Nah, seperti ini contoh gambar kupu-kupu. Kita akan menggunting gambar kupu-kupu sebisa mungkin anak-anak yang menggambarnya. Kita gambar sampai selesai. Nah, setelah kita gunting, kita tempelkan di sebuah lidi. Kita tempelkan ini menggunakan selotip. Kita tempelkan di sini. Nah, ini jadinya seperti ini. Nanti diwarnai sebelum digunting. Bagaimana? Sudah bisa? Nanti kalau tidak bisa meminta bantuan ayah atau bunda. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham tugas hari ini? Kalau sudah paham, kita sebelum menutup kegiatan pada hari ini, kita akan mengulang kembali kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu anak-anak? Ya, kupu-kupu merupakan sebuah serangga yang bersayap yang bisa terbang ya. Iya, cantik kan warnanya kupu-kupu? Cantik. Nah, siapa sih yang suka sama kupu-kupu? Anak-anak suka, Bu Guru juga suka loh sama kupu-kupu. Bukan cuma anak-anak saja, orang dewasa juga suka sama kupu-kupu. Di mana anak-anak bisa menemukan kupu-kupu coba? Ya, bisa di kebun, bisa di bunga, bisa di semua tempat itu. Kalau yang cantik-cantik yang ada bunganya itu biasanya ada kupu-kupunya ya. Di tepi aliran sungai itu juga banyak kan, kalau di tepi sungai itu biasanya ada bunga liar ya. Itu juga banyak sekali ada kupu-kupu di sana. Nah, mengapa warna-warni? Iya, sayapnya kupu-kupu itu kenapa warna-warni? Itu karena sayapnya kupu-kupu itu terkena pantulan sinar matahari, jadinya dia itu akan memancarkan warnanya warna-warni, meskipun pada dasarnya itu hanya memiliki beberapa warna, jadinya terkena pantulan matahari itu bisa berwarna-warni. Ya, bagaimana menangkap kupu-kupu? Anak-anak bisa nggak sih menangkap kupu-kupu? Bisa. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan jaring. Kalau menggunakan tangan itu pasti tidak bisa juga kan anak-anak? Iya, susah ya kalau menggunakan tangan. Jadinya kita akan memakai jaring. Nah, ya, mengapa anak-anak suka sekali sama kupu-kupu?
karena warnanya cantik, itu terutama warnanya cantik, ya enggak? Kupu-kupu warnanya cantik bukan? Iya, kupu-kupu warnanya cantik, jadinya anak-anak pasti suka sama kupu-kupu. Nah, kapan sih biasanya kupu-kupu akan makan? Anak-anak tahu nggak kapan kupu-kupu akan makan? Iya, pada siang hari ketika dia lapar, dia akan terbang mencari nektar atau serbuk sari untuk makan. Di bunga-bunga itu biasanya banyak sekali ya kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga, itu sedang mencari makan kalau hinggap di bunga. Tapi kalau dia tidak hinggap di bunga, itu biasanya dia tidak akan makan. Jadinya ketika kupu-kupu itu hinggap di bunga, dia akan mencari makan ya. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kalau nanti anak-anak ada kesulitan, bisa nanti minta tolong ayah sama bunda ya. Kita akhiri, kita menyanyi dulu. Ayo kawan, 1, 2, 3. Ayo kawan bersama pulang pada Bu Guru. Selamat siang, besoklah kita berjumpa kembali. La 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 la. Besoklah kita berjumpa kembali. Tangannya diangkat seperti ini, kita berdoa bersama-sama ya anak-anak ya. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh akan dikabulkan. Setelah permohonan hamba yang beriman, di atas ada Allah, di depan Rasulullah, di samping malaikat. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Mari kegiatan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi